Shalom, kembali lagi bersama kami di channel Jadi Terang. Momen di mana kita saling berbagi terang dan memenuhi dunia dengan terang Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa dan berharap kiranya Bapak Ibu semua berada dalam naungan, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Kita selalu diajarkan untuk tunduk pada rencana Tuhan. Tapi, tahukah Anda, ada satu perempuan yang justru mengonfrontasi nasibnya dan memaksa Tuhan mengubah silsilah Mesias hanya karena dia menolak untuk menyerah. Secara aturan, perempuan ini diharamkan, tapi secara logika, dia sudah kalah. Rut membuktikan bahwa iman yang kurang ajar jauh lebih dihargai Tuhan daripada kepatuhan yang tanpa hati. Dalam teologi kita tahu bahwa Tuhan itu berdaulat. Namun, dari kisah Rut itu memberikan kepada kita sebuah anomali yang indah. Bagaimana keberanian seorang perempuan yang tidak masuk hitungan ternyata mampu masuk bahkan menjadi bagian vital dalam garis keturunan penebusan dunia. Dalam narasi iman, kita seringkali menganggap bahwa manusia hanyalah bidang catur yang digerakkan oleh tangan Tuhan. Namun, Rut mengajarkan kita sebuah kebenaran yang radikal. Tuhan sangat menghargai intervensi manusia yang didorong oleh nasib. Rut bukan sekedar mengikuti rencana Tuhan, tapi ia mengonfrontasi nasibnya dan membuat Tuhan tersenyum serta membukakan pintu baru bagi sejarah. Sebelum kita beranjak lebih jauh, kita akan mengenal sebenarnya siapakah Rut. Seringkali kita hanya tahu, Rut itu orang Moab, dan hanya sebatas itu. Tapi, di kesempatan ini, kita akan belajar bersama-sama pada renungan yang berjudul Hanya Perempuan Ini Yang Berani Mengubah Rencana Tuhan. Siapa Rut? Rut itu berasal dari keturunan Moab. Nah, sekarang kita akan mengenal emang Moab itu apa, bagaimana, dan kenapa sampai ada larangannya. Di Ulangan 23 ayat yang ketiga, secara legal dan formal, Rut itu sudah mendapat sosok yang memiliki kartu mati. Karena di Ulangan 23 ayat yang ketiga berkata, seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Dan Rut berasal dari Moab. Kenapa peraturan ini bisa muncul? Peraturan atau larangan orang Moab dilarang masuk ke jemaat Tuhan, yang dalam hal ini ialah orang Israel. Peraturan ini muncul karena pada waktu itu Moab pernah melakukan beberapa hal yang menentang, beberapa hal yang mengecewakan. Lantas apa aja? Yang pertama, ketika bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, orang Amon dan Moab itu tidak menyambut mereka dengan keramahan dasar. Padahal mereka itu masih saudaraan. Harusnya kan orang Israel itu cuma numpang lewat, tapi tidak disambut dengan ramah, tidak diberikan air ataupun roti, sedangkan perjalanan yang ditempuh oleh orang Israel itu sangatlah jauh. Yang kedua, Moab secara aktif mencoba mencelakai Israel dengan menyewa Bileam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia untuk mengutuki saudaranya sendiri, yaitu bangsa Israel. Atas perbuatan ini, yang dilakukan oleh Moab, lahirlah larangan di Ulangan yang ke-23. Peraturan ini mencerminkan permusuhan secara turun-temurun antara Moab dan Amon melawan Israel, karena telah bertentangan dengan kebaikan Tuhan. Kalau kita mundur, sebenarnya ada relasi yang erat antara Moab Amon dengan orang Israel itu sendiri, karena berdasarkan silsilah, Moab berasal dari putra Lot, dan Lot itu keponakan dari Abraham. Jadi dapat dikatakan sebenarnya Moab itu saudara jauh dari bangsa Israel, karena ia berasal dari keturunan Abraham. Dan Ruth berasal dari
sepupu jauh dari keturunan Abraham, tapi generasi sebelumnya sudah melakukan hal-hal yang mendukakan saudara mereka, sampai keluar peraturan di Ulangan 23. Dan inilah dinding api yang menghalangi Ruth. Dia bukan sekedar orang asing, tapi Ruth sendiri adalah musuh bebuyutan yang diharapkan secara teologis karena latar belakangnya menyembah pada dewa Kamus, yang sudah kita bahas di sebelumnya. Namun di sini ternyata keberanian Ruth itu tidak dibatasi atau tidak mundur dari larangan Ulangan 23 ayat yang ketiga. Ia justru menerjang masuk ke dalam komunitas Israel dengan iman yang melampaui hurufiah hukum. Bahkan di kitab Rut 3 ayat yang ke-11, Boaz sendiri sampai menyebut Rut sebagai Eshet Hayil, perempuan yang perkasa, perempuan yang berkebajikan. Ini sangat kontras dengan konteks pada waktu itu, karena pada waktu itu kitab Rut berjalan sejajar dengan kitab Hakim-Hakim, di mana konteksnya laki-laki Israel di zaman Hakim-Hakim itu kebanyakan menjadi penakut atau bahkan mau berkompromi dengan hal-hal yang sebenarnya tidak benar secara Alkitab. Kenapa mereka mau berkompromi? Karena pada waktu itu orang Israel hanya melakukan apa yang baik menurut pandangan mereka. Dan ini sangat berbanding terbalik atau sangat kontras dengan pribadi Ruth yang hadir dengan ketegasan. Perkenanan Tuhan jatuh karena karakter, bukan sekedar etnis belaka. Secara logika, rencana Tuhan bagi Naomi dan Elimelek tampaknya udah selesai, tampaknya udah usai. Kenapa? Karena mereka menjauhi Bethlehem sebagai rumah roti dan pergi ke negara yang tidak mengenal Tuhan. Dan akhirnya apa? Naomi dan Elimelek mendapatkan hukuman dari Tuhan. Karena keluarga ini menjauhi sang sumber. Akhirnya hukumannya apa? Hukumannya anak-anaknya mati dan Elimelek sebagai suami Naomi pun mati di tanah Moab. Naomi pun sudah menerima nasibnya dengan menyebut dirinya Mara atau pahit. Namun, Ruth hadir. Ruth melakukan sebuah intervensi kehendak. Ia tidak menerima takdir gitu aja. Ia tidak menerima takdir yang hanya diputuskan oleh maut, tetapi Ruth hadir dengan kehendak bebas yang sangat agresif. Ruth tidak bertanya kepada Tuhan, apakah aku boleh ikut, tetapi sebaliknya, ia menyatakan sebuah ketetapan, Allah mula Allahku. Secara tidak langsung, Ruth telah memaksakan penebusan. Saat Ruth juga mendatangi Boaz, ia sebenarnya sedang mengingatkan Boaz akan karakter Tuhan. Ia menuntut Boaz untuk menjadi tangan Tuhan. Ruth menunjukkan bahwa kehendak bebas manusia yang selaras dengan kebaikan bisa mempercepat atau bahkan mewujudkan rencana penebusan yang tadinya nampak tertutup. Karena pada waktu itu konteksnya penebusan hanya bisa dilakukan oleh laki-laki Yahudi dan pastinya harus memiliki ikatan darah dengan yang bersangkutan. Terlebih lagi, perempuan pada waktu itu adalah perempuan dan janda adalah pihak yang sangat tersubordinasi atau marginal atau mereka kaum yang terpinggirkan. Maka dari itu dibutuhkan pihak laki-laki dari keluarga yang masih ada ikatan darah untuk menebus mereka supaya mereka ini tidak menjadi kelompok orang yang terpinggirkan lagi. Karena ketika mereka terpinggirkan, hak-hak yang seharusnya diperoleh justru dapat disalahgunakan, dapat dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jika kita membuka silsilah Yesus dalam Matius 1, kita akan menemukan sebuah kejutan besar dalam budaya patriarki yang sangat ketat. Nama perempuan jarang ditulis. Kalaupun ada, itu masih berasal dari orang Israel. Dan yang paling langka ialah Ruth, sang perempuan asing yang justru masuk ke dalam silsilah Yesus. Ruth menjadi satu-satunya yang berbeda. Kalau ada Tamar, Rahab, dan istri Uria, itu masih orang Israel. Tapi Ruth adalah satu-satunya perempuan asing yang kisahnya murni, menggambarkan loyalitas tanpa syarat.
Alkitab menyusupkan nama Rut secara tidak langsung telah mengubah struktur mesianik. Itu menunjukkan Allah sedang memproklamirkan bahwa rencananya bukan tentang darah yang murni, melainkan tentang iman. Bukan lagi tentang darah, tapi iman yang murni, sekalipun itu tidak didapati dari orang-orang yang ia kasihi, dari orang-orang yang dia pilih. Dan kalau kita mundur ke belakang, Rut telah menjadi kontras dari orang Israel kebanyakan dan dari laki-laki orang Israel kebanyakan. Di tengah dunia yang menjadi mayoritas, dunia yang membenarkan hal-hal yang dipandang baik secara pemikiran, tapi itu tidak berkenan kepada Tuhan, dan justru disitulah satu pribadi yang berbeda. Hanya Rut yang memiliki iman yang murni. Rut memaksa silsilah Mesias untuk menjadi inklusif. Ia adalah orang luar yang menjadi orang dalam, bahkan ke bagian inti. Tanpa Rut, Daud sang raja besar Israel tidak akan pernah memiliki campuran darah pejuang yang ia butuhkan untuk mengalahkan Goliat. Terus yang menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan sampai bisa tergugah oleh keberanian Rut? Mengapa Tuhan sampai mau mengubah rencananya hanya karena perempuan yang bernama Rut, seorang Moab? Kita akan kenali bersama. Kita tahu kalau Tuhan itu tidak pernah merasa terancam oleh keberanian manusia, tetapi sebaliknya Tuhan sedang menunggu loh. Menunggu seseorang yang memiliki keberanian untuk mengubah keputusannya. Maksudnya gimana? Maksudnya ialah Tuhan itu memang penulis sejarah, tapi Ruth adalah orang yang berani memberikan ide untuk bab selanjutnya melalui tindakannya. Ketika Ruth memilih setia, ketika Ruth memilih mau menyelaraskan dirinya dengan Tuhan. Dan ini menjadi skenario anugerah bagi dunia melalui garis keturunannya. Di sini ada kedaulatan yang mau merespon. Yang kedua, Ruth memiliki keberanian yang mampu menembus diamnya Tuhan, dan itu menggerakkan serta menggugah keputusan Tuhan. Di kitab Rut, Tuhan tidak bicara lewat nabi maupun mimpi, tapi Tuhan bekerja melalui keputusan-keputusan nekat, dan ini diwakili oleh Rut. Hati Tuhan tergugah melihat seorang asing yang ternyata lebih memegang prinsip kasih setia dibandingkan orang Israel sendiri yang adalah kesayangannya Tuhan. Cara Ruth merespon krisis ketika Naomi, sang ibu mertua, merasa pahit dan pasif, Ruth hadir dan bangkit untuk menjadi penggerak. Saat kelemahan, mewajarkan untuk kita melemah, mewajarkan untuk kita mendapatkan belas kasihan dari orang. Ruth hadir dan pergi ke ladang untuk bekerja keras. Ini adalah bentuk kepemimpinan yang nyata. Ia menyediakan kebutuhan saat pemimpin keluarga yang lain tidak berfungsi. Di tengah ketidakpastian, di tengah masa depan yang masih kelam, masih abu-abu, Ruth memiliki keberanian untuk tetap berharap. Ia berani mendatangi Boaz untuk menuntut hak penebusan. Ini bukti bahwa tindakan Ruth bukan tindakan yang sembrono, melainkan keyakinan teguh bahwa Tuhan akan menyediakan jalan melalui hukum-hukumnya, seperti hukum penebusan kaum yang bisa dilakukan oleh Boaz. Dari semua tindakan yang Ruth lakukan, inilah yang menyentuh hati Tuhan. Inilah yang membuat Tuhan tergugah hingga akhirnya Tuhan mengubah rencananya hanya karena perempuan Moab ini. Lalu dari kisah ini apa yang kita bisa pelajari? Apa yang bisa kita petik dari kisah Ruth? Ruth tidak menunggu takdir, tetapi ia menciptakannya. Ruth tidak menunggu Tuhan membukakan jalan, tapi ia berjalan, dan ketika ia berjalan, jalan itu terbuka. Kehendak bebas Anda adalah alat yang Tuhan berikan untuk bekerja bersamanya.
dalam menuliskan sejarah Anda. Jadi dalam hal ini kita tidak hanya berpangku tangan, ya wis ini hidupku kuserahkan kepada Tuhan, bukan gitu aja, tapi Tuhan kasih kita kehendak bebas ya. Jadi kita harus pakai kehendak bebas itu, pakai kehendak bebas itu untuk kita bisa bekerja sama dalam Dia. Dan nanti Tuhan juga akan turut campur tangan menuliskan sejarah kita. Jadi kita jangan pasif ya. Lalu apa yang bisa kita pelajari? Mungkin secara sistem atau aturan kita tidak memenuhi syarat sama halnya seperti Ruth seorang Moab. Namun, apa yang Anda putuskan hari ini bukan hanya tentang masa depan Anda, tapi tentang silsilah. Apa yang mau Anda tinggalkan? Keputusan satu orang asing di Bethlehem telah mengubah wajah sejarah keselamatan selamanya. Ruth membuktikan bahwa rencana Tuhan bukanlah naskah mati. Ia adalah dialog hidup yang berjalan selaras antara kehendak Tuhan dan keberanian iman manusia. Yang bisa kita pelajari, mari kita jadi pribadi yang cukup berani untuk membuat Tuhan menggerakkan tangannya demi menunjukkan kasih karunia-Nya yang tidak terbatas. Kalau mungkin saat ini kamu merasa hidupmu berada pada kondisi titik, maju mundur gak bisa, semuanya stuck di situ. Kamu merasa pahit sama seperti Naomi. Maka semua peristiwa buruk yang terjadi dalam kehidupanmu. Tapi dari kisah Rut mengajarkan kita bahwa kasih yang berani itu bisa mengubah titik menjadi koma, bisa mengubah yang semuanya tertutup menjadi terbuka. Tuhan tidak sedang menghukummu dengan kebuntuan, tapi Dia, Allah, sedang menunggu keberanianmu untuk menulis bab selanjutnya bersama Dia, Sang Pemilik kehidupan. Jangan biarkan masa lalumu, Moab itu menghentikan masa depanmu yang Mesias. Dunia seringkali memberikan label, bahkan banyak label. Kamu tidak layak, kamu sudah terlambat, kamu bukan siapa-siapa, emang kamu siapa? Kamu tidak punya backingan, kamu itu orang luar. Tapi dari kisah Ruth, kita belajar bahwa Ruth secara legal formal memiliki label diharamkan, namun dia tidak membiarkan label itu mendefinisikan dirinya. Dunia punya ribuan aturan mengapa kamu dinyatakan tidak akan berhasil, bahkan mungkin ada suara-suara yang menyatakan kamu tidak cukup layak untuk Tuhan. Belajar dari kisah Ruth, Ruth masuk ke silsilah raja bukan karena dia memenuhi syarat, tapi karena dia nekat mencintai Tuhan saat semua orang sedang menjauh. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna secara sistem, tapi yang Tuhan cari ialah orang yang berani mengetuk pintunya dengan iman. Sekalipun nampak kurang ajar, tapi iman itu berasal dari ketulusan hati, berdasar dari kerinduan hati untuk kita mendekat kepada Tuhan. Kalau saat ini kamu merasa perjuanganmu seperti tidak menghasilkan apa-apa, segala usaha, tenaga, waktu, dan uang yang sudah dikeluarkan seolah-olah sia-sia, tapi dari kisah Ruth kita belajar bahwa tidak ada hasil yang instan. Ruth tidak tahu bahwa tindakannya itu akan melahirkan Raja Daud dan Yesus sebagai juru selamat. Ruth tidak tahu. Dan yang bisa kita pelajari apa? Perjuangan hari ini yang mungkin terasa sunyi, kesuntukanmu, kebosananmu, jerih payah bayar harga yang kamu lakukan dalam diam, yang orang lain tidak tahu, itu tidak akan sia-sia, sama seperti Ruth yang memungut sisa-sisa gandum di ladang. Sama seperti Ruth yang mengambil hak bagiannya sebagai seorang janda dari pemilik ladang. Seolah semuanya masa depan masih buntu. Masa depan kok gini-gini aja, hidup dari belas kasihan orang. Tapi sadari bahwa keputusanmu untuk tetap setia, keputusan Ruth untuk dia tetap memungut sisa-sisa gandum yang terjatuh di ladang, untuk tetap jujur, untuk tetap berharap di tengah badai, sedang mengubah silsilah keluargamu selamanya. Kamu bukan sedang berjuang untuk dirimu sendiri, tapi kamu sedang mematahkan kutukan masa lalu dan membuka pintu berkat bagi generasi yang bahkan belum lahir.
Maka dari itu kita harus bersemangat, kita harus memiliki daya juang seperti Ruth, yang mampu menyusup dan membawa cahaya ke dalam kegelapan bagi keluarga kita. Tuhan memang memegang kendali atas seluruh alam semesta, tapi dia seringkali memilih untuk menahan dirinya hanya agar dia melihat bagaimana keberanian imanmu. Seringkali kita selalu minta Tuhan ini dan itu, tapi kita lupa, atau bahkan kita mungkin terlalu asik, atau justru sebaliknya, kita terlalu nyaman untuk selalu minta terus. Padahal kita tahu, padahal dunia juga mengajarkan yang namanya berrelasi itu saling memberi, tapi kita nggak bisa sekedar minta-minta aja tanpa pernah memberi. Kalau mungkin hari ini hidup terasa stuck, coba deh kita koreksi diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita perbuat untuk menyenangkan Tuhan? Seberapa besar pengorbanan yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Apakah kita akan tetap setia? Apakah kita akan tetap memiliki daya juang yang tinggi seperti Ruth dalam perkara kecil sekalipun masa depan seolah tidak pasti? Sekian renungan yang bisa saya sampaikan. Kiranya renungan ini dapat memberikan pemahaman yang baru dalam kehidupan saya dan saudara, serta mengubahkan kehidupan kita. Segala keagungan, kepujian, hormat hanya bagi Tuhan, dan biarlah waktu-waktu ke depan dalam kehidupan saya dan saudara, serta Bapak Ibu yang mendengarkan, semuanya dapat terjadi dan terlaksana atas kehendak Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi kita menurut Dia. Tuhan Yesus memberkati.